Terima kasih sudah waktu bersama kami dan kita bisa belajar sama-sama soal topik yang menarik pada pagi hari ini, yaitu mengapa probiotik perlu diminum setiap hari. Tentunya bersama pakar yang ilmu tidak lagi, yaitu peneliti probiotik Profesor Dr. Insinyur Endang S. Rahayu MS atau akrab disapa Prof. Trisha. Prof. Trisha adalah guru besar bidang mikrobiologi pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Nah, Prof, kami itu sempat melakukan survei kecil-kecilan di Prof mengenai konsumsi probiotik orang seperti apa sih gitu ya. Nah, survei kami ini ternyata menemukan bahwa mayoritas orang atau 56% itu mengkonsumsi probiotik cuma kadang-kadang aja, Prof. Nah, yang 36% itu konsumsinya cuma saat sakit saja. Dan cuma 7% Prof yang mengkonsumsi probiotik setiap hari nih, Prof. Tadi kan Prof juga sempat menyebutkan ya Prof ya, siklus bakteri di usus. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Prof, kenapa sih akhirnya probiotik perlu diminum setiap hari Prof, nggak cuma saat sakit aja Prof? Ya, jadi begini ya, kalau lagi sakit, apalagi lagi diare gitu ya, ke dokter aja dulu. Apalagi kalau diarenya parah, ya, atau penyakit-penyakit infeksi ya, itu kan pasti dokter memberikan antibiotik gitu ya. Nah, ya kalau kita mengonsumsi antibiotik, terus probiotik juga kita konsumsi, mungkin kan tidak maksimal, karena probiotik juga kan makhluk hidup, bakteri hidup juga, ya mungkin terus tidak maksimal apabila sedang dilakukan treatment dengan antibiotik. Nah, Mbak Haneda, untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi, apalagi infeksi saluran pencernaan, ya ususnya itu dijaga setiap hari ya. Tambahkanlah makanan probiotik ya. Saya tuh juga, oh sampai dengan saat ini selalu di rumah itu juga selalu sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada misalnya begini, Bu, nanti bisa overdosis gitu ya. Probiotik yang kita konsumsi itu juga nanti keluarnya ya di feses, jadi nggak ada. Jadi sudah terjadi keseimbangan di dalam saluran pencernaan itu tadi ya. Ya pasti setiap hari pun juga akan keluar di feses. Tapi kalau kita tidak mengonsumsi, ya probiotik itu tidak ada. Probiotik itu kita konsumsi loh, bukan bakteri baik yang ada di usus loh. Ya. Jadi probiotik kita konsumsi, dia akan turut menyehatkan usus ya Prof, ya, menjaga keseimbangan mikrobiota usus ya Prof ya. Sebenarnya seperti itu ya Prof ya. Iya, iya. Jadi jangan kemudian saya mau mengonsumsi prebiotik untuk apa? Supaya probiotik yang di usus itu apa bersenang-senang gitu ya. Padahal probiotik usus itu namanya gut microbiota, bukan probiotik. Probiotik itu yang ya yang itu yang memang sengaja disebut probiotik setelah melalui hasil penelitian ya, pembuktiannya juga sudah valid. Nah, itu yang kemudian kita konsumsi ya. Contohnya itu ya apa strain sirota ya atau strain kami ya ada 13. Itu kalau tidak kita konsumsi ya di usus tidak ada. Itu kalau kita mengonsumsi sirota itu Mbak, ya itu nanti 2 minggu itu sudah nggak ada lagi. Kalau kita berhenti ya, berhenti konsumsi sirota, itu 2 minggu itu sudah nggak ada sirotanya lagi di usus. Itu data kami, data yang kami miliki. Ya jadi memang ya harus setiap hari gitu. Iya, iya, Prof. Nah, jadi kalau cuma diminumnya kadang-kadang aja atau cuma saat sakit aja, jadi efeknya kurang maksimal ya, Prof, ya, Oh probiotik itu terjadi iya, kita ya, Prof, ya. Jadi iya. mah harus setiap hari diminum ya, Prof, supaya terpelihara terus gut microbiota supaya kita nggak sakit ya, Prof. Iya, betul. Prof, ini kan lagi ngetren di Prof sekarang meracik minuman probiotik jadi minuman kekinian kayak dicampur dengan jus, dengan apa namanya jeruk atau macam-macam ya Prof. Jadi kalau dari kacamata sains, efeknya seperti apa sih Prof mencampur minum probiotik dengan minuman lain Prof? Iya. Nah, probiotik itu kan harus hidup ya. Jadi jangan sampai dicampur-campur sampai bakterinya mati gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi ini saya campur kok Bu di es krim. Ya, bolehlah hidup. Jumlahnya cukup ya. Nah, jumlahnya cukup nggak? Bu, ini saya encerkan. Ah, ya nggak cukup jumlahnya. Ya,
kalau dilancarkan, ya kalau misalnya batasannya itu tadi kalau di Yakult berapa 1 miliar gitu ya? 6,5 miliar kalau nggak salah, Prof. 6,5 miliar, ya harus 6,5 miliar itu. Jangan nanti ini satu botol terus dibagi berapa gitu kan, terus jadi jumlahnya kurang ya. Padahal jumlah harus cukup ya. Jadi tetap mau dicampur seperti apa, mohon diingat ya, harus tetap hidup dan jumlahnya cukup gitu ya. Jadi minuman dingin boleh ya, Prof ya, tapi jangan dicampur Boleh. pakai teh anget, itu nggak boleh ya, Prof. Nanti Ya nggak mati boleh. bakterinya. Nggak boleh. Heeh. Ada nggak ini ya pertanyaan di chat itu? Nanti Prof kita Q&A ya Prof, tapi sekarang aku mau Ya, oke, oke. elaborasi dulu nih mumpung Prof di sini. Nah Prof kan sekarang juga ada sempat ada kekhawatiran Prof mengenai kandungan gula nih Prof dalam minuman probiotik. Nah kalau menurut Prof gimana? Kalau nggak salah saya pernah baca itu kalau dilihat dari komposisinya itu kan minum probiotik itu ada sukrosa, ada dextrosa ya Prof ya. Nah, Hmm. sukrosa itu katanya untuk memberikan rasa manis, sementara dextrosa untuk makanan bakteri probiotik, bakteri probiotik asam laktat itu yang dipakai di probiotik. Nah, dari kacamata peneliti probiotik nih, Prof. Bagaimana Prof memandang kandungan gula dalam minuman probiotik? Mbak, ya yang penting itu sebetulnya bukan konsumsi probiotiknya setiap hari, tetapi juga harus mengikuti pola makan yang benar. Ya, nanti jangan sampai begini. Ini tadi pagi saya dengar ini probiotik menyehatkan. Nah, terus setiap hari 4 botol, ya. Nah, terus kemudian mengurangi asupan yang lainnya, kan nggak betul, ya. Sehingga pola makan itu harus juga diikuti dengan benar. Gula misalnya maksimum 50 gram. Nah, untuk probiotik mungkin udah 10-20. Ya, yang 30 masih ada toh 30 gram gitu ya Mbak. Ya, jangan terus tehnya juga manis, kopinya manis, masih apa makanan-makanan cake-cake yang manis. Nah, itu kan tidak diikuti pola makan yang benar. Nah, sehingga dihitung-hitung sendiri. Kalau manisnya sudah diambil dari Yakult, ya, ya tehnya mungkin jangan terlalu manis. Kan gitu pokoknya dihitung sendiri lah ya. Jadi konsumsi probiotik itu bukan satu-satunya masalah, satu-satunya penyelesaian masalah, tetapi harus diikuti dengan pola makan yang benar. Gitu nggak, Mbak Itu Anida? kuncinya ya Prof ya, tetap pola Eh, makan gizi seimbang hitung-hitung ya Prof ya. sendiri gulanya. Atau Yakult yang biru itu berapa Mbak Intan ya? Ya Mbak lebih Anida ya? lebih sedikit ya Prof ya kandungan gulanya ya Prof ya. Saya juga lupa ini berapa, cuma kalau Ya jauh mungkin lebih sedikit. separuhnya. Ya separuhnya. Separuh, bahkan mungkin jauh lebih rendah itu ya Mbak Haneda. Mm. Nah, Jadi jangan sampai kita minum probiotik aja sampai lupa makan deh Prof. Tetap pola makan itu yang utama dan probiotik menjadi bagian dari pola makan sehat kita kira-kira seperti itu ya Prof ya. iya, jadi pola makan sehat. Jadi tadi usus ya Mbak ya, usus kan harus didukung sehat. Ya, usus sehat itu dari pola makan sehat, olahraga teratur, minum cukup dan sebagainya. Banyak sekali, tidur cukup juga loh. Jangan lupa itu. Heeh. Pertanyaan terakhir dari aku nih Prof. Kan probiotik ini sebenarnya tidak mengandung pengawet ya Prof ya. Cuma mungkin kita bingung nih kok nggak ada pengawetnya tapi kok bisa tahan berapa lama nih sampai di kulkas gitu ya. Apakah memang si bakteri probiotik ini menghasilkan pengawet alami Prof pada produknya Prof? Seperti apa ya Prof? Ya, jadi begini, mikroorganisme itu memang diciptakan dengan penuh karunia, ya. Bisa dia stabil, tidak melakukan aktivitas, ya, pada kondisi dingin. Bahkan bisa dibuat dorman juga, Mbak, ya, dengan dikering bekukan. Ya, itu memang makhluk itu diciptakan dengan berbagai
ini tadi apa anugerah ya artinya apa bakteri bakteri dalam kondisi dingin itu dia berhenti atau memperlambat proses metabolisme tapi tetap hidup. Atau kalau yang dalam bentuk powder, tadi sudah saya sampaikan, dimasukkan dalam coklat. Itu juga karena AW rendah, bakterinya itu enggak tumbuh, tapi tidak mati. Nah, tapi ya ada batas waktunya, Mbak. Ya, jadi ya jangan sampai terus kemudian lama-lama itu nanti ya produknya jadi ini toh kurang enak juga karena tetap bakteri itu walaupun pelan-pelan tetap melakukan metabolisme. Nah, ini memang ciptaan yang sempurna ya untuk makhluk yang bersel tunggal ini ternyata bisa diawetkan tetap hidup dengan kondisi dingin, kondisi beku, atau kondisi kering sehingga kita bisa memproduksi probiotik itu bahkan dalam bentuk kering ya pada suplemen itu tadi gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi tetap bakterinya harus tetap hidup Hidup ya. Kuncinya di situ Prof ya bakterinya iya. harus itu adalah probiotik ya Prof. Iya. Ya, Prof.